Hampir di semua pemilik brand yang pernah saya temui, bisa dipastikan punya semacam kebijakan yang tujuannya adalah untuk melahirkan bentuk atau nilai kebajikan bagi brandnya. Kebijakan dan kebajikan adalah dua kata yang berlapis emas, begitu kata pepatah kuno Tiongkok. Dalam dunia brand yang syarat dengan bentuk-bentuk relasi antar manusia, kebijakan dan kebajikan merupakan sebuah landasan moral dan etika. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat menemui 3 orang pemilik brand yang menurut saya cukup baik untuk dijadikan contoh apa arti kebijakan dan kebajikan tersebut. Saya coba merangkumnya. Bolehlah kita laku untuk saat ini, untuk kedepannya apa bisa diwariskan kan nggak bisa. Pokoknya jangan baperan ya, kalau lagi dikasih saran, dikasih kritik apa segala macem, positive thinking aja. Untuk membuat sesuatu yang premium itu sabar dan suka. Kita akan pergi ke satu brand lokal yang dibangun oleh seseorang yang bernama Abai, sebuah brand sepatu yang mereknya adalah Rasida. Kita akan ketemu sama Abai dan bicara bagaimana brandnya dibangun dan dikembangkan. Tokonya ada di sini. Pertama kali mulai sebenarnya sih tidak sengaja juga, tidak sengaja lari ke sepatu karena sebenarnya saya udah bosan sebenarnya ngeliat sepatu dari mulai kakek saya kan udah turun temurun tuh. Oh, jadi ini pengrajin, keturunan. bikin perajin sepatu semua. Mungkin putus di saya yang nggak bisa bikin sepatu. Cuman karena dulu kakak saya pun sudah bosan kerja di orang. Dia kebetulan ngajakin saya gimana kalau kita bikin sendiri. Ya udah, emang dulu sih pertamanya konsepnya kita kayak orang abal-abal, kita niru aja udah yang laku gitu. Cuman kata saya kalau kita niru yang laku begitu, kita berdarah-darah percuma buat orang, ya kan? Udah aja mending kita pakai brand sendiri. Apa salahnya kita pakai brand sendiri? Walaupun nanti sepahit apapun perjuangannya, hasilnya kita yang metik juga gitu kan. Kalau kita pakai brand orang, bolehlah kita laku untuk saat ini. Untuk kedepannya, apa bisa diwariskan kan nggak bisa. Tapi kalau namanya branding, siapa tahu nanti anak saya yang lanjutin gitu kan. Boleh kecil di saya, mungkin nanti besarnya di anak saya gitu. Betul. Jadi yang emang yang bisa untuk berkelanjutan, biar kita pun perjuangannya nggak setengah-setengah gitu. Orang ini brand kita, pertahankan kualitas pun jelek-jelek nanti nama kita, bagus-bagus nama kita. Jadi emang lebih menjaga. Berarti sudah dipahami dari awal kalau memang punya brand itu kemudian bisa ditarik panjang umurnya. Iya, karena saya melihat contoh di lingkungan dulu lah, di kampung saya kan hampir satu kampung itu semua bikin sepatu gitu. Dari sepatu sama sandal, Garut. Oke. Garut sama di sana itu. Cuman ya nyampe sekarang pun kan mereka masih begitu-begitu juga gitu. Nah, mungkin saya berangkat berpikir dari situ kalau kita cuma ngikut-ikutan tren, ya mungkin ya seperti mereka gitu. Kita nggak ada wahnya, ya begitu-begitu aja, nggak ada tantangannya juga. Stuck di situ. Hari ini kita belajar satu hal sederhana dari brand Raseda. Sudah bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana yang namanya konsistensi, semangat, keinginan jangka panjang, impian itu dibangun dari fase-fase awal. Membangun brand bukan lagi milik korporasi besar, tapi bahkan UKM-UKM pemilik brand lokal sudah harus mulai berpikir bagaimana caranya membangun brand. Senada dengan Abai atau Berin Purnama, begitu juga dengan Dedi Dermawanto atau DJ Custom. Tekad, konsistensi, dan keteguhan dalam membangun brand atas nama sendiri adalah sesuatu yang nyaris tidak bisa ditawar oleh siapapun. Mas, ya ampun, sorry. Baru datang. Baik. Mobil siapa? Punya sendiri kalau ini. Ini so far oke, sudah berjalan lumayan lancar. Alhamdulillah, lancar semuanya. Gimana sih lu mau menyesuaikan gitu, memahami keinginan konsumen dan kemudian mau menyesuaikan kebutuhan itu dan mau menyelesaikannya sempurna? Karena gue tahu di dalam penghargaan. Iya. Jadi ya berangkat dari customer ini suka motor, hobi modifikasi gitu kan. Datang ke sini bawa motor, bilang motor gue pengen bikin yang beda dari yang lain gitu kan. Otomatis kalau pengen beda,
pengerjaan memang lebih lama, nggak masalah. Yang penting gue bisa tampil beda, hasil maksimal untuk waktu menyesuaikan. Kata Pernah customer lu gitu. tolak nggak tapi orang-orang kayak gitu? Ditolak sih enggak, tapi lebih ke pending waktunya aja sih. Kalau memang benar-benar mau masuk, kita waiting list dulu. Kita udah obrolin konsep, kemudian udah perhitungan apa segala macem. Kalau memang oke fix deal, ya udah masuknya gantian ya. Yang di sini udah selesai, baru yang itu masuk gitu. Semuanya kita komunikasiin sampai tahapnya udah sampai dempul, ataupun sampai cat dasar, ataupun sampai udah mau mendekati jadi. Kan kita komunikasi, ada yang kurang nggak? Posisi duduknya gimana nih, ketinggian atau terlalu rendah gitu kan, atau posisi tangkinya mentok sama ini atau enggak, kayak contohnya waktu itu kan malam-malam ternyata joknya ketinggian, sampai jam 3 malam juga kita kerjain kan waktu itu. Benar. Gitu. Nama DJ Custom di dunia custom motor untuk fairing itu sudah menjadi salah satu top of mind. Hingga hari ini kepercayaan itu terus dibangun oleh Dedi lewat usaha-usaha bagaimana membangun kepercayaan pelanggan dengan selalu membuat karya-karya yang maksimal, detail oriented, dan nggak baper. Mengedukasi market, memuaskan customer, dan meyakinkan para pelanggan atas kualitas produk brand kita bisa jadi adalah sebuah pekerjaan besar yang tak kalah pentingnya dengan segala upaya seperti mengelola manajemen, mengelola keuangan, dan sebagainya. Ada satu lagi story dari Yogyakarta, namanya Kali Story, sebuah brand unik yang pasarnya sangat-sangat segmented dan bisa dibilang premium. Mas, saya selalu percaya kalau brand lokal itu sebenarnya sangat identik dengan kualitas tertinggi, standar kualitas tertinggi. Dan ini sebenarnya sebuah pola pikir yang terbalik ya. Orang suka pikir pabrikan yang sifatnya lebih masif memang mungkin sudah pakai sistem. Tapi kalau di luar negeri, brand lokal itu selalu ngomongin soal detail, soal ownership, personal, craftsmanship. Dan ini saya lihat juga hal yang sama dilakukan oleh brand ini. Itu sama nggak prosesnya di dalam? Sama Mas, sama seperti saya dulu ketika memulai ini, kita akan membuat satu kacamata itu dalam 14 hari. Artinya detail, kemudian personalize, terutama personalize ya dari kita yang mempunyai brand terhadap customer yang sudah bukan sekedar sebagai orang beli, tapi ini kita menjadi konsultan. Detail inilah yang kita pertahankan untuk bisa membangun bisnis ini. Sebenarnya kalau bicara SOP-nya sendiri, sedetail apa sih ngerjain misalnya satu bagian ini aja gitu? Jadi gini, dari awalnya saja kita sudah detail Mas. Ketika orang mau beli itu sudah saya suruh untuk saya lihat wajahnya dulu seperti apa. Kalau orangnya berhadapan, saya akan ukur dengan penggaris saya bahwa berapa ini panjang, maaf ya Mas, berapa panjangnya ini. Itu saya ukur betulan, dan kemudian bridge, kalau orang kacamata bilang ini bridge. Jadi penghubung antara lensa di sini dan lensa di sini itu juga kita ukur. Kemudian yang paling sering kita temukan adalah bentuk telinga kacamata orang Indonesia itu sebenarnya tidak sesuai standar telinga orang luar. Jadi kadang-kadang ini bisa terlalu panjang di sini nanti. Iya, benar. Aku suka nongol di belakang kan. Ya, pakai helm susah tuh, soalnya sodok-sodok. Betul. Nah, itulah. Itu yang membuat bagaimana kita harus mengukur ini juga. Karena kalau enggak, ya enggak personal dong. Nah, artinya dari awal orang mau pesan aja sudah kita harus benar-benar pastikan ini. Jadi itu Mas Script sebenarnya kayak penjahit tailor made sebenarnya. Ya, mengukur satu-satu dan lain sebagainya. Brand yang benar dan genah bahasa Jawanya selalu memang menyasar pada market tertentu, sama seperti apa yang dilakukan oleh Kali Story, menyasar market premium. Itu artinya sebuah brand yang bagus memang harus kuat di pasar dan atau market yang memang mereka bidik. Ya, saya selalu bilang, semakin bagus barangnya, semakin kelihatan barangnya, semakin mudah kemudian brand itu ditiru. Maka hal-hal yang intangible seperti tadi pelayanan itu menjadi sangat krusial sekali. Kadang-kadang batasannya sangat tipis sekali antara kualitas nomor 1 sama kualitas nomor 2. Nah, yang membedakan kemudian adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan engagement yang lebih dalam. Ingat, selalu saya katakan di setiap episode brand. Terus, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi nggak fokus. Selalu saya katakan bahwa brand
Lanjut. Lalu apa kesulitannya di tahun pertama? Jadi pertama udah mulai dengan konsep Iya, ya, ditawarin langsung yuk kita mulai berbisnis. Lalu pikir wah kita harus punya brand, kalau mau berbisnis kita harus punya brand. Langkah pertamanya kemudian apa? Yang pertama itu meyakinkan orang dulu buat bisa pakai susah barang banget ya? kita, susah banget. Tanya Mungkin bukan hanya orang yang mau pakai, tapi orang yang mau kerja bareng sama kita juga penting kali ya. sama iya. Internal Mereka ya? pun, mereka pun ibaratnya bisa nggak jual dengan nama sendiri gitu kan. Nanti kalau malah lebih jauh dari harga pasaran gimana? Ya kata saya begini ya, tergantung kita nanti menyampaikan ke orangnya bagaimana, meyakinkan si pembelinya bagaimana. Ya karena kita kan kasih harga di bawah harga pasar gitu untuk bahan kulit. Mungkin orang pasti gak bakalan percaya pertamanya kan. Betul. Oh, mana ada produk kulit harga 200.000 gitu kan, mana ada harga produk kulit sekian. Pasti ini bukan kulit. Ya kita kasih garansi, itulah resikonya di situ, kita berani kasih garansi. Garansi kalau nyampe 6 bulan ngelotok, balikin saya ganti baru. Kenapa saya berani 6 bulan? Karena ini baru bikin, saya belum dan tahu. itu gitu. sudah dicanangkan sejak hari pertama Iya, jualan. saya udah komit sama abang saya karena kita bikin brand sendiri, otomatis nanti feedback apapun dari customer kita tampung, kita tanggung jawab gitu. Malah ada yang nyampe 8 bulan datang ke saya nggak tahu dia itu makainya kayak gimana. Sebenarnya itu bukan sepatunya yang rusak pemakaian, kayak ada cacat kena seng, soalnya dalam, dia minta ganti, kita ganti baru. Nggak masalah. Dan itu malah jadi cerita kemana-mana. Itu kan jadi orang tuh lebih percaya sama kita, karena apa yang kita omongin itu ya emang kita pegang, kita buktikan. Kita jamin setahun ini nggak bakalan ngelotok, kalau nyampe ngelotok balikin awal. Malah yang ada sepatunya masih dipakai, dia beli baru. Ini kan masih ada kangen. Satunya saya pakai, ngambil lagi. Lo pernah ada nggak perasaan itu tadi bersalah atau perasaan ingin membuat lebih baik, dan kalau itu tidak terjadi biasanya apa yang lo lakuin? Waktu, perpanjangan waktu gitu. Jadi kadang-kadang kita deadline ya, kita janjiin mungkin sebulan, ternyata di hari terakhir sebulan sesuai obrolan ada yang kurang maksimal. Entah itu dari faktor finishing yang kurang maksimal, entah itu dari faktor garis yang kurang pas, ataupun detailingnya lah yang kurang maksimal. Otomatis minta perpanjangan waktu sih, karena Mas, gue pengen bikin hasilnya maksimal, jadi gue minta waktu, sorry ya agak diundur nih, karena prioritas gue di hasil, waktunya menyesuaikan gitu. Iya. Dan banyak banget orang yang bilang bahwa kerjaannya itu detail banget, udah kayak pabrikan gitu. Nah itu kan lo bicara bagaimana lo melakukan sebuah transformasi knowledge ke teman-teman yang sekarang kerja ya. Terus kemudian lo membuat sebuah sistem gitu di dalamnya. Nah ini ada kaitannya nggak sih sama mendeliver kebutuhan customer tadi? Ada, jadi ya karena basicnya itu rata-rata kan pengen hasilnya maksimal gitu kan, jadi otomatis kita briefingin ke tim juga, kita bilang coba deh kalian, memang kalian ini saat ini kita pembuat nih, bayangkan kalau memang itu motor buat kita, gitu. Jadi otomatis lu pengen motor kalau buat lu gimana sih hasilnya? Bagus kan, pengen ini maksimal kan, ya udah anggap itu motor lu deh. Jadi nggak mungkin dong lu bikin asal jadi gitu kan. Otomatis ya dari berangkat dari situ tim juga ngerti gitu. Oh ya nggak mungkin dong nggak rapi gue kasih. Kalau gue yang beli juga kondisi nggak rapi begini, gue juga nggak mau gitu. Ini tantangannya adalah scalabilitas ya, scalability-nya orangnya, kemampuannya. Nah itu bagaimana prosesnya pengembangan ke depan? Atau memang dari awal mau jadi Rolls Royce? Harusnya menuju ke sana, Mas. Karena apa yang saya cita-citakan tentang kacamata kayu atau kacamata tanduk Kalistori ini adalah yang premium. Artinya memang bukan satu bukan satu komoditas massa, tapi memang satu-satu. Kemudian walaupun memang ada beberapa orang yang sama dengan ukuran yang sama, tapi kayu kan nggak akan berulang, tanduk juga nggak akan berulang pada setiap pada setiap seratnya. Nah, seperti ini, teknik-teknik seperti ini itu berapa orang sebenarnya untuk bisa mengerjakan satu kacamata? Satu kacamata itu idealnya dikerjakan ketika ini berbicara tentang SOP produksi. Artinya satu buah kacamata itu idealnya dikerjakan oleh 8 orang. Percaya tidak percaya,
bahwa kacamata ini dibuat 80% itu amplas, Mas. Setiap orang bisa iya. gitu. Setiap orang bisa memotong ini, setiap orang bisa semuanya bisa. Tapi ketika amplas nggak setiap orang bisa. Kacamata ini ketika terbentuk nggak akan simetris karena kita akan memotong dengan seperti ini. Nah, yang membuat simetris adalah jari. Ketika ini dipegang ini, oh ini sama nih sama ini. Tebalnya ini kan jari nih, Benar. Ini oh iya. ya ini sama ini. Gitu. Ini sama ini. Ini kita bicara orang lokal Indonesia, Jogja. Betul. Brand lokal selalu soal craftsmanship, soal detail, hal-hal kecil yang membuat produk ini menjadi sangat spesifik dan akhirnya menjadi premium. Dan itulah makna sesungguhnya dari yang disebut dengan brand lokal. Pada hakikatnya, kebiasaan atau hal-hal yang sudah dianggap mapan dan lumrah dan sudah menjadi mindset banyak orang, tanpa kita sadari justru itu yang seringkali menjadi penghambat inovasi. Maka itu, penting sekali kita membangun persepsi dan diferensiasi tentang brand kita. Inovasi tidaklah harus dalam bentuk yang fungsional atau tangible. Bisa jadi bersifat emosional atau intangible. Misalnya untuk menjual sebuah produk, tidaklah harus didasari oleh material atau teknologi belaka, tapi sangat mungkin kita membangunnya lewat kebijakan yang melahirkan kebajikan bagi semua orang. Apa tantangan paling berat ketika Anda membangun brand seperti ini, Mas? Ya, karena mungkin banyak yang mengawali tentang dia punya mass product kemudian mengeluarkan produk premium. Tapi bahwa kita belum pernah mengeluarkan mass product langsung premium. Itu yang membuat nggak ada trust di awal. Iya. Sehingga trust itu perlu dibangun. Untuk uji ketahanannya ya sebelum dipakai customer saya pastiin dulu. Coba tes. Ini ya. Ya kan? Coba. Jadi mendingan pecah di tangan saya injek-injek pecah di sini, saya repair ketimbang pecah di jalan. Apa tantangannya sekarang, Kang? Lebih condong ke pelayanan sih kalau menurut saya. Pelayanan yang utama, karena kalau kita melayani udah dengan sepenuh hati, harga itu belakangan. Karena orang udah percaya, dari pelayanan kita pun orang udah percaya produk kita gitu kan. Kita pelayanannya udah ibaratnya memuaskan, tulus, pasti barangnya pun nggak bakalan mengecewakan. Dan ini menyasar pasar mana? Pasar menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ada nggak pengalaman yang paling paling mengesankan ketika jualan sepatu? Selain door to door bawa buntelan tadi. Itu. Ada dulu sempet baru-baru kan kadang kita meyakinkan customer kalau ini kulit kan agak susah gitu kan. Ya. Nah saya sempet bilang, itu saya nggak ada di tempat soalnya, istri saya yang melayani. Bakar aja kata saya sepatunya. Kalau emang ngelotok apa ada yang berubah dari sepatu itu, ambil yang mana baik gratis kata. Nggak usah bayar. Dicobalah sama si customer itu dibakar, cuman cara bakarnya salah. Kayak masak air Pak bakarnya. Diantengin aja. Ya gosong, angus jadi sepatunya. Sangit jadinya. Cuman alhamdulillahnya ya orangnya dibeli juga jadinya, jadi beli dua. Iya. Kalau kita bicara tips ke teman-teman brand lokal yang sifatnya juga sangat tailor-made sekali, bahkan menyasar ke market premium. Apa poin yang bisa Mas sampaikan? Untuk membuat sesuatu yang premium itu sabar dan suka. Sebenarnya jangan baperan ya, kalau lagi dikasih saran, dikasih kritik apa segala macem, positive thinking aja gitu kan. Kalau emang kita sudah mulai membawa brand sendiri, perjuangannya jangan setengah-setengah. Pelayanan pun jangan setengah-setengah. Karena apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita kasih saat ini, nanti hasilnya pun kita yang akan metik. Mau dapat hadiah spesial? Jawab pertanyaan saya di Instagram @brandadventureindonesia pada postingan terakhir. Saya tunggu.